Oke geng, sesuai dengan request kalian, hari ini kita bakal bahas apa yang kalian inginkan. Tapi sebelumnya, gue disclaimer dulu ya, pembahasan ini bukan berarti gue memihak ke salah satu pihak atau gue di sini pengen menjelek-jelekan salah satu pihak. Enggak sama sekali. Jadi pembahasan ini sama sekali tidak bertujuan untuk melanggar aturan dan ketentuan YouTube. Pembahasan kita hari ini semata-mata untuk informasi dan edukasi untuk kita semua. Oke? Nah, sekarang kita bakal mulai dengan pembahasannya. Oke, kemarin kita udah sempat bahas ya, India Pakistan, ya kan? Sempat bersiteru, berperang. Sekarang tiba-tiba muncul lagi perang antar negara, yaitu perang antara Israel dan Iran. Dua negara yang sudah sejak dulu tidak pernah akur dan dikenal sebagai musuh bebuyutan satu sama lain. Nah, selama ini geng, memang negara yang sangat menonjol untuk mendukung Palestina mati-matian ini adalah Iran. Gak cuma di ranah diplomasi atau pengakuan secara internasional, tapi juga Iran secara terang-terangan mendukung Palestina dengan mengerahkan proksi militer mereka untuk menyerang Israel. Di saat negara lain memilih untuk bungkam dan tidak melakukan upaya apapun untuk melawan Israel, Iran justru turun tangan. Nah, bahkan banyak negara-negara Arab lain yang justru diam ketika melihat bagaimana penderitaan dari rakyat Palestina selama ini. Tapi Iran nggak begitu, mereka nggak tinggal diam. Tapi geng, mulai dari tanggal 13 Juni kemarin, kedua negara ini mulai melangsungkan perang dan saling balas-membalas dengan serangan rudal yang benar-benar gila banget. Pecahnya konflik ini, yang bisa dikatakan sebagai konflik antara Israel dan Iran, menjadi sebuah konflik terbesar selama beberapa tahun terakhir yang membuat negara-negara lain jadi resah. Yang mana, kalau perang ini nggak kunjung selesai atau malah justru semakin memanas, maka akan ditakutkan, ya, perang dunia ketiga benar-benar bakal terjadi. Dan sejauh ini ya, kita selalu melihat seolah-olah Israel ini selalu di atas angin gitu ya, geng. Seolah-olah negara Arab di sekitarnya dia, ya mereka ini kan keturunan apa ya, kok bisa dibilang orang kulit putih Eropa di tengah-tengah negara-negara Arab gitu kan. Seolah-olah negara-negara Arab lain tuh kayak takut ke mereka. Mereka bisa nyerang sana, nyerang sini, nyerang Lebanon, nyerang Yaman. Dan sejauh ini kita selalu ngelihat Iran ini kayak apa ya, negara kuat yang ragu-ragu gitu. Negara kuat yang kayak nahan-nahan emosi. Tapi per hari ini, bukan per hari ini sih, per dalam bulan inilah Iran menunjukkan taringnya dan serem banget. Israel tested for a third straight night. A significant amount of concern, Jess, because you can see the damage isn't just limited to the impact size. You get blast wave damage that Gue sampai merinding ngelihat Iran yang habis-habisan. Dan katanya sih ini baru level 1 lah, belum level yang bener-bener gila dari Iran ketika mereka meladeni Israel. Dan gue baru kali ini melihat Israel ketar-ketir. Rakyatnya sampai harus mengungsi, masuk ke bunker. Bahkan Perdana Menteri mereka yang terkenal kejam juga sampai ngumpet di bunker. Itu artinya sebenarnya ya Israel ini masih banyak celahnya dan masih bisa dilawan. Ini kan baru Iran ya. Gimana kalau Rusia turun, Korut turun, Cina turun. Wah, hancur sih. Oke, sekarang kita bakal bahas secara lengkap tentang kejadian ini. Langsung aja nih kita bahas. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kita bakal runut dari awal nih, supaya nanti kalau ada pembahasan di part-part selanjutnya, ya, ini bakal bersambung, bakal seru untuk kita bahas terus. Oke, kita bakal bahas kronologi awal pecahnya perang Iran-Israel ini, geng. Jadi geng, semuanya berawal di tanggal 13 Juni kemarin. Yang pertama kali meluncurkan serangan itu adalah Israel dan ledakannya terjadi di Teheran, ibu kota Iran, sekitar jam 3.30 pagi waktu setempat. Ingat ya, yang pertama kali memancing keributan adalah Israel. Laporan dari media lokal Iran itu mengatakan kawasan pemukiman yang ada di Teheran juga terkena imbasnya dan ada juga ledakan yang terdengar di timur laut Teheran. Sementara itu, di Israel ada sirene yang berbunyi untuk memperingatkan kepada penduduk Israel yang mana di saat itu orang-orang Israel lagi pada tidur. Kebayang gak tuh? Lagi enak-enak tidur, lagi ngorok-ngorok, mereka mendapatkan sirine peringatan. Nah, begitulah kurang lebih ya apa yang dialami oleh masyarakat di Palestina selama ini akibat dari perbuatan Israel sendiri. Mereka langsung bangun di saat mendengar sirine itu, geng. Dan serangan tersebut bermaksud untuk memberikan peringatan kepada penduduk Israel kalau serangan udara sedang diluncurkan di Israel oleh Iran.
Nah, jadi masih ada baiknya nih Iran nih dikasih peringatan dulu supaya warga sipil bisa ya berpencar atau mencari tempat yang lebih aman. Di pihak Israel juga menerima peringatan telepon darurat dan militer Israel itu menargetkan serangan di puluhan fasilitas militer termasuk fasilitas nuklir yang ada di berbagai wilayah Iran. Beberapa jam setelah serangan awal, sebuah ledakan dilaporkan di fasilitas nuklir Natanz namanya yang terletak sekitar 225 km dari selatan Teheran. Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel itu bilang serangan tersebut merupakan sebuah operasi yang dinamakan dengan Operation Rising Lion. Operasi ini memang ditargetkan untuk menangkal ancaman Iran terhadap kelangsungan hidup Israel. Nah, alasan mereka katanya gitu. Jadi, karena memang mereka ini adalah musuh bebuyutan dari dulu, Israel itu berupaya untuk menghancurkan fasilitas militer Iran agar Iran gak akan bisa lagi menyerang Israel. Dan selain itu, Netanyahu juga bilang kalau Iran udah menjalankan rencana untuk membuat senjata dalam beberapa bulan terakhir. Itu tuduhan Netanyahu terhadap Iran. Dan kalau Iran tidak dihentikan, katanya, maka Iran bisa memproduksi senjata nuklir dalam waktu dekat yang sangat singkat. IDF, ya, pasukan militernya Israel, itu mengkonfirmasi bahwa mereka sudah menyerang lokasi militer serta fasilitas nuklir dan serangan udara mereka mengakibatkan kerusakan fatal di daerah Iran. Oleh karena prasangka Israel terhadap Iran tersebut, Netanyahu menyatakan kalau operasi yang dilakukan oleh Israel akan dilanjutkan selama beberapa hari ke depan agar Iran tidak akan lagi mengganggu Israel. Nah, jadi di awalnya tuh Israel pede banget. Mereka sampai bilang, oke, beberapa hari ke depan gue bakal bikin semua serangan terus-terusan supaya tuh Iran diem, nggak nyerang kita. Nah, ini baru di part dimana mereka merasa super power nih. Belum nyampe part dimana Iran nunjukin taringnya. Dan sekedar informasi ya geng, serangan Israel ini terjadi ketika perundingan Amerika mengenai program nuklir milik Iran yang sudah dimulai sejak bulan April kemarin. Dan karena konflik ini, kayaknya sih ya, perundingan itu bakal dihentikan dalam beberapa hari terakhir. Seharusnya, perputaran perundingan berikutnya itu dijadwalkan di hari Minggu tanggal 15 Juni kemarin. Dari perundingan ini, Donald Trump ya, Presiden Amerika itu berharap bisa mencapai kesepakatan untuk bisa menghentikan Iran agar tidak mengembangkan senjata nuklir. Jadi ini dua orang ini ya, Amerika dan jadi nih dua negara ini, Amerika dan Israel itu sama-sama sepakat nuduh Iran mengembangkan senjata nuklir. Padahal mereka sendiri juga punya nuklir, tapi kayak negara orang tuh nggak boleh gitu. Negara mereka boleh. Dan di satu sisi, Iran sendiri sudah bersikeras kalau kegiatan nuklirnya itu nggak ada tujuan untuk menakut-nakuti negara lain. Apalagi memicu perang. Ya mereka sekedar punya nuklir kayak negara-negara lain gitu. Yang ingin Iran lakukan adalah mereka mengembangkan nuklir untuk kepentingan negaranya sendiri dengan mementingkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan di awal minggu kemarin, berdasarkan informasi yang gue dapatkan dari media BBC, Donald Trump itu melakukan panggilan telepon dengan Netanyahu, yang mana di telepon tersebut Netanyahu bilang kalau dia ingin melakukan pendekatan militer terhadap kemampuan nuklir Iran ketimbang melalui diplomasi. Wah, mau ngetes jalur perang. Yang artinya Netanyahu ingin agar Israel bisa menyerang Iran. Pengen ngetes. Jadi emang aduh, kacau deh. Dari awal tuh udah underestimate gitu loh, kayak nih gue serang lo ya, coba serang balik gitu. Kurang lebih kayak gitu geng. Terus geng, serangan Israel ini terus berlanjut. Dan serangan selanjutnya ini menghantam sejumlah wilayah yang ada di provinsi Azerbaijan Timur yang terletak di Iran bagian barat laut. Jadi kantor berita resmi IRNA atau IRNA itu melaporkan ada 18 orang yang tewas karena serangan itu. Nah, juru bicara militer Israel menyebutkan bahwa lebih dari 200 target itu sudah dihantam oleh rudal mereka, termasuk fasilitas nuklir dan pangkalan udara. Meskipun begitu, ya, Zachi Hanekbi selaku penasehat keamanan nasional Netanyahu itu menegaskan kalau sampai saat ini Israel itu nggak punya rencana untuk mengeksekusi Ayatollah Khomeini atau para pemimpin politik Iran. Itu pengakuan mereka tuh. Tapi kalau kalian belum tahu ya, melakukan serangan udara itu bukanlah hal yang baru bagi kedua negara. Jadi sama-sama udah pernah nih. Dan di tahun lalu aja, Iran dan Israel ini melancarkan sejumlah serangan udara satu sama lain di bulan April dan Oktober. Tapi kalau dibandingkan dengan serangan Israel ke Iran yang kemarin, yang baru-baru ini, memang serangan udara yang kali ini, ya, ini lebih gila dari yang sebelumnya. Gak seluas yang kemarin lah. Dan atas kejadian ini, beberapa tokoh penting militer Iran itu meninggal. Meninggal dunia gara-gara diserang Israel. Dan itulah yang membuat Iran benar-benar murka. Jadi gak terima mereka. Jadi ibaratnya nih ya, lu gak apa-apa ngebom kita, tapi bomnya di daerah ini dong, lahan kosong gitu. Tunjukin aja taring lu kalau lu tuh emang punya bom, punya rudal yang kuat. Oke, that's it gitu.
Tapi ini lo nyerangnya di titik vital yang menyebabkan ya beberapa orang penting di dalam tokoh-tokoh militer mereka itu meninggal. Nah, ini nggak ada ampun buat Iran. Di antara yang meninggal itu ada kepala garda revolusi yang bernama Hussein Salami. Terus ada kepala staf angkatan bersenjata yang bernama Muhammad Bagheri. Terus ada lagi Amir Ali Hajizadeh yang merupakan komandan kedirgantaraan garda revolusi serta yang bertanggung jawab atas rudal balistik Iran. Dia meninggal juga. Ada 6 orang ilmuwan juga yang ikut meninggal dunia, yaitu Feridun Abbasi. Dia ini mantan kepala organisasi energi atom Iran. Terus ada Muhammad Mahdi Tehranci yang dituduh oleh Israel terlibat di dalam program senjata nuklir. Terus ada Abdul Hamid Manosheh. Dia ini kepala teknik nuklir di Universitas Shahid Beheshti Iran. Terus ada Ahmad Reza Zolfagari dan juga Amir Hussein Feki yang merupakan profesor teknik di Universitas Shahid Beheshti. Bayang tuh ya, dari nama-nama itu profesinya orang-orang penting banget. Jepang aja pertama kali dibom atom oleh Amrik, yang ditanyakan oleh kaisarnya adalah berapa orang guru yang masih hidup. Nah ini profesor-profesor loh dihabisin sama Israel. Gimana nggak marah? Terus ada lagi nih, Ali Shamkhani. Dia ini adalah penasehat senior pemimpin tertinggi Iran. Dia dilaporkan mengalami cedera serius, nggak sampai meninggal. Media pemerintah juga mengatakan kalau warga sipil termasuk yang di bawah umur nih, bocil-bocil juga termasuk ke dalam korban yang meninggal. Dan Duta Besar Iran untuk PBB itu menyebutkan setidaknya nih 78 orang meninggal dunia dan 320 orang luka-luka di dalam serangan ini. Kebayang tuh, apa nggak marah? Coba deh, kalian deh, keluarga kalian diganggu apa nggak marah? Menurut Netanyahu tuh biasa-biasa aja gitu. 320 orang luka-luka, 78 orang meninggal, hampir 100 orang. Nyawa loh itu, Netanyahu, Neta bahu. Itu deh. Terus geng, menanggapi serangan tersebut, Ayatollah Khomeini selaku pemimpin tertinggi Iran itu bilang Israel harus mengantisipasi hukuman berat karena mereka bakal menghadapi nasib pahit dan menyakitkan karena sudah berani-beraninya menyerang Iran. Wah, raja terakhir sudah mengeluarkan statement nih. Nah, sementara itu, Abbas Araghchi itu selaku Menteri Luar Negeri Iran. Dia menggambarkan serangan dari Israel ini sebagai deklarasi perang dan akan ditanggapi dengan serius oleh Iran. Kemudian, ada tanggapan nih dari Badan Pengawas Nuklir Global, yaitu International Atomic Energy Agency atau IAEA. Mereka mendapatkan informasi kalau nggak ada peningkatan tingkat radiasi di pabrik Natanz. Rafael Grossi selaku kepala IAEA itu mengatakan kalau fasilitas nuklir itu nggak boleh diserang karena serangan yang dilakukan oleh Israel di sana bisa memiliki dampak yang serius bagi keselamatan, keamanan, dan perlindungan nuklir serta perdamaian dan keamanan regional maupun internasional. Jadi ibaratnya gini geng, ada sarang tawon nih, ada sarang tawon terus ada buah mangga. Harusnya Israel kalau pengen mangganya ambil mangganya aja, sarang tawonnya nggak perlu dilempar. Karena kenapa? Ketika sarang tawonnya lo lempar, yang akan mengalami serangan dari itu tawon gak cuma Israel doang. Jadi ibaratnya sarang tawon ini nuklir nih, dibom boom, yang meledak setengah bumi geng, gitu. Terkadang kita heran ya dengan cara berpikirnya pihak Israel dan Amerika Usyara ini, ya kan? Dua kolaborasi pasangan ini. Mereka selalu mengatasnamakan, ya contoh kayak dulu nyerang Irak, ya kan? Bilangnya ada nuklir. Sekarang nyerang Iran, bilangnya ada nuklir. Logiknya kalau tuh nuklir lo bom, apa nggak meledak sekalian itu nuklir? Apa nggak semuanya kena, apa nggak lo juga kena? Kan jarak kalian kan juga deket. Berarti sebenarnya nuklir itu beneran ada, emang seberbahaya itu atau enggak gitu, ya kan? Nah, terus geng ya, Rafael itu juga meminta kepada semua pihak untuk menahan diri agar menghindari eskalasi lebih lanjut karena setiap tindakan militer yang membahayakan keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir akan menimbulkan konsekuensi yang serius bagi rakyat Iran, kawasan, serta wilayah di sekitar Iran. Tuh, jadi nggak cuma Iran doang yang terdampak, wilayah lain juga. Terus geng, di tengah-tengah konflik yang mulai semakin memanas, Donald Trump yang di saat ini sedang menjalankan perundingan nuklir dengan Iran itu mengatakan kalau dia memberikan Iran kesempatan demi kesempatan untuk mencapai kesepakatan. Tapi Iran gak bisa mewujudkan itu semua. Donald Trump juga sempat menulis di sosial medianya dengan menyebutkan beberapa pejabat Iran berbicara dengan berani, tapi mereka gak tahu apa yang akan terjadi dan mereka semua ya meninggal dunia sekarang. Wah, kata Donald Trump gitu. Jadi kayak, ya gue udah kasih kesempatan nih buat Iran,
Tapi mereka tuh kayak lolot gitu, nggak bisa mengambil keputusan, ngomong selantang-lantangnya, sok berani. Lihat sekarang, meninggoy kan? Nah, itu sebelum Iran menyerang balik, ya. Statement Trump itu sebelum Iran menyerang balik. Giliran udah diserang balik, lo lihat aja di pemberitaan. Tiba-tiba Donald Trump ngomong apa? Kita gak ikut-ikutan ya sama serangan Israel. Amerika gak masuk ke dalam situ, gak ikut campur. Trump cuci tangan mulu. Nah, Donald Trump ya, di saat itu, oke, kita balik lagi nih ke pernyataannya Donald Trump. Donald Trump bilang ya, sudah terjadi banyak kematian dan kehancuran, tapi masih ada waktu untuk mengakhiri pembantaian ini dengan serangan berikutnya dari Israel yang sudah direncanakan akan lebih brutal lagi, kata Trump. Oleh karena itu, Iran harus membuat kesepakatan sebelum semuanya terlambat dan mengembalikan apa yang dulu dikenal sebagai kekaisaran Iran. Gak akan ada lagi kematian dan kehancuran. Jadi sepertinya nih ya, Donald Trump di saat itu memanfaatkan kondisi ini supaya bisa mendesak Iran untuk mencapai kesepakatan nuklir dengan Amerika yang selama ini selalu gak disetujui oleh Iran. Ya ibaratnya gini nih, gue tiba-tiba misalkan nih gue Israel nih, terus ada elu nih ya, gue cekek lu nih, gue cekek nih, mampus lu. Tiba-tiba abang gue datang, abang gue langsung bikin perundingan. Nah, lu lagi kecekek kan, udah, lu sekarang daripada meninggoy dicekek sama adek gue, kata abang gue ya, lu sepakat aja sama kita, kesepakatan nuklir gitu. Padahal dia nggak tahu nih, bocil yang lagi dicekek ini lagi mempersiapkan pisau di belakangnya. Dia cabut, mau dia terus. Tuh, ibaratnya penggambarannya simpelnya kayak gitu. Di saat itu ya, menurut Donald Trump, serangan Israel ini menjadi salah satu akibat dari Iran yang nggak pernah mau mencapai kesepakatan tersebut. Waduh, belum tahu dia. Nah, di sisi lain ya, di saat itu Marco Rubio selaku Menteri Luar Negeri itu mengatakan Amerika nggak terlibat di dalam serangan itu. Nah, tiba-tiba nih, dan mereka tidak memberikan bantuan apapun kepada Israel. Ya, jadi ini pernyataan Donald Trump dengan anggotanya dia malah berbeda gitu. Dan prioritas utama Amerika itu adalah melindungi pasukan Amerika yang ada di wilayah tersebut, di wilayah Iran dan di wilayah Israel. Nah, warga Amerika juga diminta untuk tidak berpergian ke Iran untuk saat ini. Departemen Luar Negeri Amerika juga mendesak warga Amerika yang berada di Iran untuk meninggalkan negara itu dan mencari perlindungan. Masih menurut media BBC nih geng, di hari Jumat malam itu dikabarkan Vladimir Putin, Presiden Rusia, mengadakan panggilan telepon secara terpisah dengan Netanyahu dan juga Presiden Iran yang bernama Masoud Pezeshkian. Putin mengutuk tindakan Israel dan juga menyatakan kesediaannya dia untuk menyediakan mediasi agar mencegah eskalasi ketegangan lebih lanjut. Nah, negara lain yaitu Oman juga menyatakan pihaknya menganggap Israel lah yang bertanggung jawab atas eskalasi ini serta konsekuensi yang ditimbulkan setelahnya. Sementara itu, pihak Inggris, Prancis, Australia, Cina menyatakan kekhawatirannya atas konflik ini dan menyerukan agar kedua negara bisa mencapai kesepakatan. Damailah gitu. Nah, itu kan di awal-awal ya geng. Semuanya terjadi ketika Israel menyerang dan merasa hebat. Belum part masuk di mana Iran membalas nih. Dan di saat itulah Iran gak tinggal diam. Melihat Israel yang menyerang fasilitas militer mereka dan nuklir mereka serta menewaskan berbagai orang penting di negara mereka, Iran akhirnya melancarkan serangan balasan berupa drone dan rudal di hari yang sama ke Israel. Ini serangan level 1 nih. Pakai drone nama rudal. Serangan tersebut dinamai dengan True Promise 3 yang menargetkan puluhan pusat militer dan pangkalan udara milik Israel. Ayatullah Khomeini di saat itu memperingatkan bahwa pasukan Iran bakal bertindak dengan kekuatan penuh dalam menghadapi Israel sehingga Israel nggak akan lolos tanpa mengalami sedikit pun luka dari kejahatan ini. Di Yerusalem dan Tel Aviv, terdapat laporan bunyi ledakan dan kilatan cahaya terang ketika sistem pertahanan dan Iron Dome Israel berusaha untuk mencegat serangan dari Iran. Beberapa rudal juga dilaporkan menghantam beberapa tempat termasuk Tel Aviv dan Ramat Gan, sebuah kota yang berada dekat dengan Tel Aviv. Wah, gila nih, ini bagian part serunya nih ya. Udah main PUBG nih Iran nih. Nah, menurut keterangan dari Avichai Andrei, selaku juru bicara IDF ya, pihak dari Israel, Iran itu meluncurkan kurang dari 100 rudal dalam 2 gelombang ke Israel. Namun dia mengklaim kalau sebagian besar rudal Iran itu berhasil dicegat atau gagal mencapai target. Nah, itu kan klaim mereka. Kalau kita lihat di video beda cerita gitu ya. Memang ada beberapa yang berhasil dicegat oleh Iron Dome, tapi banyak yang mendarat ke perkotaan Israel dan hancur lebur tuh Israel. Nah, Iron Dome ini sangat canggih kan geng, dan terbukti efektif dalam menghalau berbagai serangan rudal. Ya selama ini itu yang kita lihat.
sulit untuk menembus pertahanan dari Iron Dome. Dan karena Iron Dome inilah Israel tuh merasa mereka bakal aman dari segala serangan yang ditujukan kepada negara mereka. Karena nggak ada yang bisa menembus pertahanan kebanggaan Israel ini. Jadi negara Israel itu ya, ini negaranya nih, ibaratnya tuh kayak mereka tuh punya cangkang kura-kura gitu loh geng, yang nggak bisa ditembus oleh apapun. Bahkan pesawat pun kalau misalkan nggak diterima oleh mereka itu bisa hancur. Karena ya dihadang oleh Iron Dome. Tapi berbeda dengan kasusnya melawan Iran ini. Kita nggak bisa menganggap remeh Iran. Iran memiliki berbagai jenis rudal termasuk balistik, roket jarak pendek, dan senjata hypersonic potensial. Menurut perkiraan dari Amerika, Iran memiliki sekitar 3.000 rudal dan jumlah tersebut cukup besar. Dikabarkan, kecanggihan dari kekuatan rudal Iran ini sudah meningkat dari tahun ke tahun. Dan untuk mencapai Israel, Iran memerlukan rudal dengan jangkauan yang bisa menjangkau lebih dari 1.000 km. Disebutkan kalau mereka memiliki 9 jenis rudal yang bisa mencapai Israel. Kebayang tuh, tinggal pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 9 ini bukan jumlah ya, tapi jenis. Ada 9 jenis. Pakai yang mana ya? Kayak lo orang kaya, punya Lambo, punya Ferrari, ya punya Audi, punya segalanya, tinggal pilih. Kayaknya ini lucu nih, nomor 3. Lepasin. Nah, gitu geng. Dan meskipun belum ada pernyataan resmi mengenai jenis rudal apa yang digunakan oleh Iran di dalam serangannya ke Israel kali ini, tapi ada beberapa laporan yang menyebutkan kalau Iran menggunakan rudal balistik jarak menengah seperti Emad, Ghadir-1, terus ada rudal hypersonic pertama Fatah-1. Namanya aja yang terakhir kurang enak ya, namanya Fatah ya. Kayak namanya Lucinta Luna ya, Muhammad Fatah. Canda geng. Emad ya, salah satu rudal balistik mereka yang bernama Emad itu memiliki hulu ledak yang bisa bermanuver dan mampu untuk melakukan perubahan selama terbang sehingga menciptakan hasil target yang presisi. Nyerangnya di titik mana nih? Di WC umumnya rumahnya Netanyahu, di situ dia bakal turun. Gila tuh. Dan kalau Fatah-1 ya bisa melaju dengan kecepatan 15 kali lipat dari kecepatan suara dengan jangkauan sampai 1.400 km. Gila, monster. Dan rudal jenis ini juga memiliki kemampuan untuk mengubah lintasan sehingga bisa sulit untuk dicegat. Jadi ibaratnya gini, dia udah punya lintasan nih, garis nih, titiknya di sini, ya kan? Set, tiba-tiba ada Iron Dome. Itu bisa dikontrol oleh mereka, ya. Titik koordinatnya dirubah. Sep, ke sini. Secanggih itu. Oke, secanggih itu, geng. Kita di sini masih pakai meriam bambu kayaknya. Nah, rudal-rudal milik Iran tersebut juga digunakan oleh Iran dalam serangan-serangan sebelumnya. Ketika menyerang Israel di bulan April dan Oktober 2024, Iran disebut menggunakan rudal yang bernama Khaybar Shekan. Nah, dengan segala kapasitas militer Iran yang mumpuni ini, mereka yakin bisa menjebol Iron Dome dengan hujan rudal yang mereka kirimkan untuk Israel. Dan kalian tahu apa? Benar aja. Di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025, berdasarkan laporan dari media lokal Israel yaitu Haaretz, rudal Iran berhasil menghantam distrik Kiryat yang ada di Tel Aviv, yang mana daerah ini dikenal sebagai markas dari pasukan pertahanan Israel dan Kementerian Pertahanan. Itu artinya Iron Dome mereka ya tidak berhasil menghalangi alias gagal untuk menghalangi ya rudal Iran. Iran berhasil ngejebol itu Iron Dome. Terus geng, hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh otoritas Israel sendiri. Mereka mengakui beberapa rudal itu berhasil menghindari sistem Iron Dome mereka, sehingga langsung menghantam beberapa bangunan di negara mereka. Tapi sejauh ini, belum ada informasi lebih lanjut tuh terkait berapa rudal yang berhasil dicegat. Dan yang berhasil menghantam Israel itu ada berapa juga belum diketahui. Karena kondisi Israel saat ini ya carut marut. Militer Israel itu cuma bilang kalau sistem pertahanan mereka saat ini sedang beroperasi aktif. Nah namun sayangnya ya nggak semua rudal dari Iran itu bisa dihadang. Nah apa penyebabnya nih? Penyebab dari Iron Dome gagal untuk mencegah rudal. Kenapa bisa dijebol sama Iran? Dugaannya karena Iran ternyata melancarkan rentetan serangan dengan volume yang tinggi. Dan itu yang membuat Iron Dome jadi kurang efektif. Terutama dengan semakin maraknya penggunaan drone, rudal jelajah dan juga tembakan roket yang terkoordinasi. Di saat itu, Malcolm Davis sebagai analis senior Australian Strategic Policy Institute itu bilang, Iron Dome ini bisa kewalahan menghadapi serbuan ratusan rudal dan juga drone di dalam waktu yang bersamaan. Jadi kayak kayak kebingungan aja gitu. Nih yang mana dulu nih yang harus dihantam, mana dulu yang harus dihadang.
Akhirnya capek juga tuh mesin. Terlebih lagi, Iran itu menggunakan kombinasi beberapa rudal termasuk jenis hypersonic dan drone-drone canggih untuk bisa menembus pertahanan udara milik Israel. Jadi ada beberapa senjata dari Iran itu yang nggak bisa terbaca oleh sistem Iron Dome. Jadinya tembus. David ini juga bilang, jumlah rudal pencegat Iron Dome itu terbatas, sehingga kalau diserbu secara bersamaan sebanyak itu, berpotensi kalau sistemnya juga bisa keteteran atau jebol. Dan oleh karena itu, salah satu cara untuk mengalahkan Iron Dome yaitu dengan membuat Iron Dome itu kewalahan dan itu menjadi kelemahan dari sistem pertahanan udara dimanapun, termasuk punya Israel yang dikatakan ya paling kuat gitu. Nah, insiden jebolnya Iron Dome ini tentu mengagetkan Israel karena baru kali ini mereka mengalami kondisi kayak gitu. Dengan jebolnya Iron Dome, Iran bisa dengan mudah mengirimkan rudal dengan intensitas yang tinggi ke Israel agar Israel bisa ikut merasakan ketakutan dan kepanikan yang sama ketika mereka melancarkan serangan ke Iran dan Palestina. Jadi diserang dulu nih, pakai rudal-rudal sebanyak mungkin. Nah, setelah jebol nih pertahanannya, baru dikirim rudal yang benar-benar mutakhir. Nah, di saat itulah hancur lebur itu Israel. Terus geng, eskalasi konflik itu masih terus berlanjut. Pada hari Minggu tanggal 15 Juni kemarin, serangan udara terus berlangsung di kedua negara dan saling balas-membalas. Netanyahu itu menanggapi serangan tersebut dengan janji dia bakal membalas dan menyebutkan bahwa Iran akan membayar harga yang sangat mahal atas kematian warga sipil Israel. Nah, sirine di Israel kembali berbunyi di sejumlah wilayah. Israel pun ya membalas serangan Iran dengan mengirimkan rudal ke negara tersebut. Pemerintah Iran itu merespon dengan membuka masjid, sekolah, dan stasiun metro sebagai tempat berlindung untuk warga sipil. Dan militer Israel mengkonfirmasi bahwa mereka sudah menyerang lebih dari 80 target di Iran sepanjang minggu malam. Sasaran mereka itu secara jelas mereka ucapkan itu adalah fasilitas militer, instalasi nuklir, serta gedung pertahanan dan infrastruktur minyak katanya. Dan 2 depot bahan bakar di Teheran serta markas besar kepolisian dan Kementerian Pertahanan Iran juga ikut menjadi sasaran mereka. Sementara Garda Revolusi Iran itu menyatakan sudah menyerang lokasi pengisian bahan bakar jet tempurnya Israel dengan melakukan penangkapan terhadap 2 agen Mossad yang merupakan agen intelijen Israel dalam 2 operasi berbeda di distrik Rey County di Fasafuyeh yang ada di Teheran. Nah, polisi Iran itu menyita 200 kg bahan peledak, 23 drone, peluncur rudal, dan peralatan perang lain. Nah, di sisi lain ya, Israel mengklaim mereka berhasil mencegat 7 drone yang diluncurkan oleh Iran ke wilayah mereka. Jadi sama-sama ngeklaim nih, ada yang berhasil ngambil ini, nangkap itu gitu. Dan Israel juga sedang menghadapi serangan dari kelompok Houthi di Yaman yang mendukung Iran. Sebab di hari Minggu itu geng, ternyata Houthi mengaku sudah meluncurkan sejumlah rudal ke arah Israel. Jadi ledakan di Israel itu nggak cuma berasal dari Iran. Ada andil Houthi dari Yaman juga. Jika di total, korban yang tewas di Israel itu mencapai 13 orang, sementara 380 lainnya itu luka-luka. Dan untuk di Iran sendiri, sejak hari Jumat, serangan Israel itu menewaskan sebanyak 224 orang dan korban luka mencapai 1.227 orang. Wah, banyak banget gitu ya korban di Iran. Dan dari ratusan korban yang tewas tersebut, salah satunya adalah Mohammad Kazemi selaku Kepala Unit Intelijen Korps Garda Revolusi. Dia meninggal dunia bersama dengan wakilnya yang bernama Hasan Mohakek serta Komandan Mohsen Bakeri. Sampai hari Senin nih geng, tanggal 16 Juni 2025, hari dimana gue syuting video ini, konfliknya masih terus berlangsung tanpa adanya tanda-tanda untuk menurunkan tensi ketegangan dari kedua belah pihak. Dan Iran kembali melancarkan rentetan serangan rudal di wilayah Israel. Rudal tersebut menargetkan lokasi strategis dan sensitif di Tel Aviv dan juga kota pelabuhan Haifa. Garda Revolusi Iran itu mengatakan ratusan rudal itu ditembakkan pada jam 4:50 pagi waktu setempat. Nah, serangan yang diluncurkan di hari Senin itu disebut sebagai serangan yang lebih kuat dan lebih menghancurkan dibanding serangan Iran yang sebelumnya dalam beberapa hari terakhir. Laporan dari media-media lokal Israel itu menyebutkan sirine tanda bahaya di Israel itu meraung-raung di seluruh wilayah Israel. Jadi heboh banget. Dan otoritas Israel juga memerintahkan para pemukim Yahudi untuk segera mencari perlindungan di tempat penampungan bawah tanah atau yang disebut dengan bunker mereka, supaya mereka tidak terkena serangan rudal milik Iran. Dan layanan darurat Israel yaitu Magen David Edom itu melaporkan sedikitnya ada 5 orang yang tewas akibat serangan terbaru Iran ini dan 92 orang lainnya itu mengalami luka-luka.
Korban tewas itu berasal dari serangan di 4 lokasi terpisah di wilayah Israel bagian tengah. Dan mereka diantaranya ada 2 orang wanita dan 2 orang pria yang berusia sekitar 70 tahun. Dan ditambah 1 orang lagi korban yang tewas. MDA juga melakukan operasi pencarian dan penyelamatan yang masih berlangsung di 2 lokasi dari total 4 lokasi yang terdampak serangan. Kalau di total jumlah korban di Israel itu meningkat dengan korban tewas sebanyak 18 orang dan ada 140-200 orang yang terluka. Dan pihak Israel di saat itu juga nggak tinggal diam. Mereka kembali membombardir fasilitas rudal jarak jauh Iran di hari yang sama. Nah, IDF itu bilang mereka sudah meluncurkan serangan ke pusat peluncuran rudal di wilayah Iran bagian tengah. Nah, jadi geng, cukup panjang ya soal kondisi perang antara Iran dan Israel ini. Ya, kalian udah paham ya kronologi awalnya, terus berlangsungnya seperti apa, dan sampai saat ini masih berlangsung. Pemberitaan tentang perangnya akan terus kita update nanti geng. Nah, tapi sekarang gue pengen ajak kalian untuk membahas beberapa fakta menarik soal perang Iran dan Israel ini. Yang menurut gue ya, ini banyak banget kejadian-kejadian yang bikin geleng-geleng kepala. Yang pertama, kita akan membahas ya soal bunker milik warga Israel nih. Yang mana mereka semua kan ada yang kabur ke luar negeri, ada yang bersembunyi di bunker bawah tanah. Nah, ternyata geng, ada sebuah kejadian yang cukup unik menurut gue ya. Ketika mereka kabur ke bunker bawah tanah, tapi mereka tidak membiarkan para pekerja asing yang ada di negara mereka untuk ikut menyelamatkan diri di dalam bunker tersebut. Nah, sekarang kita bahas. Jadi geng, karena konflik yang masih terus terjadi dan kemungkinan tidak akan mereda dalam waktu dekat ya, Iran memberikan peringatan nih kepada warga Israel untuk mereka segera meninggalkan negara tersebut. Wah, ini udah kayak ketika Israel mengingatkan warga Palestina untuk meninggalkan tanah mereka gitu ya. Ini sekarang kondisinya malah udah kebalik nih. Pihak Iran juga bilang kalau Israel mungkin sudah menjadi wilayah yang tidak layak huni untuk beberapa hari ke depan akibat perang yang terjadi. Karena Iran berjanji bakal menghancurkan atau memporak-porandakan negara tersebut. Ancaman dari Iran ini benar-benar gak main-main geng. Dan berdasarkan keterangan dari juru bicara Angkatan Bersenjata Iran yang bernama Reza Sayat, jika warga Israel tetap memilih untuk tidak pergi dan berlindung di bawah tanah atau bunker gitu ya, tetap aja gak akan bisa menjamin keselamatan mereka karena bisa jadi permukaan tanah ambles akibat dihantam oleh rudal milik Iran dan mereka bakal tertimbun oleh tanah. Dan oleh sebab itu, Iran di saat itu berupaya untuk menyadarkan warga sipil Israel agar jangan mau membiarkan Netanyahu menggunakan mereka sebagai tameng manusia. Wah, ini bener-bener kalimat yang yang pernah diucapkan oleh Israel sendiri yang menuduh kalau Mamas gitu ya, pasukan Mamas itu menjadikan warga Palestina sebagai tameng manusia. Di dalam hal ini dibalikin lagi sama Iran. Iran mengatakan hal yang sama. Jangan sampai Netanyahu ya, yang di dalam hal ini dialah yang menyebabkan perang ini gitu ya. Jangan sampai dia menjadikan warga Israel sebagai tameng manusia. Di saat itu, secara terpisah, Mohsen Rezai selaku komandan senior Garda Revolusi Iran yang juga menjadi anggota Dewan Penasihat Kebijakan Iran itu menyebutkan kalau pihaknya mungkin sudah mencapai titik di mana Iran mengambil tindakan besar dengan mengirimkan rudal yang pastinya bakal jatuh lebih banyak dan itu bakal mengganggu stabilitas di seluruh kawasan. Tapi sayangnya banyak warga Israel yang ternyata tidak mentaati itu geng. Masih banyak di antara mereka yang memilih untuk berlindung di bawah bunker atau di bunker bawah tanah gitu. Bahkan Netanyahu juga sempat memilih untuk berlindung di bunker. Nah, ini kalian bisa lihat nih videonya ketika Netanyahu keluar dari bunker. Nah tapi geng, ada fenomena lain geng yang terjadi ketika itu. Beberapa bulan yang lalu gue itu kan sempat bahas ya, kalau di Israel itu ada banyak pekerja asing, termasuk orang-orang dari Thailand, yang mana selama mereka bekerja di sana mereka mengalami diskriminasi. Kalian bisa nonton nih video gue yang ini. Terus geng, ketika perang Iran dan Israel terjadi baru-baru ini, mereka tetap saja mengalami diskriminasi. Dan bahkan yang menyedihkannya, kalian bisa lihat sendiri dari video ini, yang mana warga Israel itu melarang warga Thailand atau pekerja-pekerja asing untuk masuk ke dalam bunker bersama mereka, padahal mereka sudah berada di depan pintu bunker. Ya, tujuan mereka cuma pengen menyelamatkan diri gitu, tapi nggak diizinkan. Warga Israel membiarkan mereka yang bukan orang-orang Israel di luar sana tanpa adanya perlindungan. Sementara mereka serta tentara Israel dan para pemerintahnya berlindung di dalam bunker. Para pekerja tersebut dibiarkan ya
dengan nasibnya sendiri. Mau kena bom silakan, kena rudal silakan. Kasian banget ya, setega itu. Jadi benar-benar nggak menganggap orang lain tuh manusia. Mereka hanya menganggap ya sesama mereka aja yang manusia. Itu fakta yang pertama. Oke, kita selanjutnya ke fakta yang kedua, yaitu ketika pemerintah Yordania itu justru mensupport atau membantu Israel di dalam serangan Iran ke Israel. Dalam perang Iran dan Israel ini, diketahui kalau sudah ada negara Timur Tengah yang join the game nih geng. Negara ini adalah Yordania. Militer Yordania itu mengkonfirmasi kalau mereka sudah mencegat sejumlah drone dan juga rudal Iran yang melewati wilayah udara mereka pada hari Jumat. Nah, setelah serangan Israel terhadap Iran di hari yang sama, sirine serangan udara terdengar di Amman, ibu kota Yordania. Tapi di sisi lain, pemerintah Yordania malah mengecam serangan Israel dan memperingatkan mengenai konsekuensi dari tindakan yang bersifat provokatif yang dilakukan oleh Israel. Nah, jadi di dalam hal ini kita agak bingung sebenarnya Yordania ini ngebela Israel atau ngebela Iran. Masalahnya ya rudal drone Iran tuh dihalangi oleh mereka ketika mengarah ke Israel. Tapi di sisi lain mereka juga menyalahkan Israel yang menjadi provokator di dalam perang ini. Entah mungkin mereka mau berada di tengah untuk netral gitu ya. Jadi akhirnya ya melakukan segala cara gitu. Yang nembak dihadang, yang mulai perang duluan ditegur sama mereka. Mungkin kayak gitu. Yordania juga menyebutkan serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan sebuah negara anggota PBB dan hukum internasional serta piagam PBB. Sementara itu, di kalangan masyarakat mereka ya, masyarakat Yordania, sepertinya mereka justru menikmati perang Iran melawan Israel ini. Hal ini bisa kalian lihat di video-video yang beredar di sosial media, geng. Kalian lihat sendiri, warga Yordania itu nobar ketika rudal-rudal milik Iran melintasi udara mereka, udara Yordania gitu ya, dengan menargetkan Israel. Warga Yordania menikmatinya seolah-olah mereka sedang melihat kembang api. Gak ada takut-takutnya. Terus hal yang sama juga terjadi di Yaman. Serangan balik yang dilakukan oleh Iran ke Israel malah disiarkan secara langsung di sebuah layar besar yang ada di Yaman. Warganya malah nonton, nobar sampai memadati pusat kota cuma untuk menonton rudal yang ditembak oleh Iran ke Israel. Udah mirip kayak lagi nonton bola gitu, geng. Dan warga Yaman berteriak-teriak karena antusias dengan perang antara Iran dan Israel ini. Yang gue yakin adalah mereka ini tahu seberapa kuatnya Iran dan ya mereka malah kayak kegirangan melihat ketika Iran melawan Israel yang bisa dikatakan nih sama-sama kuat gitu kan. Nah, jadi kita tunggu aja nih kira-kira bakal berakhir kayak gimana. Oh ya, ada informasi yang terbaru juga. Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan Iron Dome milik Israel itu gagal. Ketika Iron Dome ini gagal, itu malah dia balik ke tanah dan menghantam daratan, yaitu tepatnya pemukiman warga Israel sendiri, dan itu memakan korban. Nah, jadi di sini Israel mulai kayak kebingungan, terutama warganya. Selama ini mereka merasa aman dengan adanya Iron Dome, tapi justru sekarang mereka menemukan fakta bahwa Iron Dome bisa dijebol dan Iron Dome bahkan bisa error, yang mana justru itu senjata makan tuan menghantam pemukiman warga mereka sendiri. Nah, oke geng, itu dia pembahasan kita tentang perang Iran melawan Israel kali ini. Dan nanti kita bakal sambung atau kita lanjutkan ke fakta-fakta atau update informasi selanjutnya tentang perang ini. Gue yakin kalian menunggu untuk pembahasan selanjutnya karena memang perang tersebut sedang panas-panasnya saat ini. Oke, gimana menurut kalian tentang pembahasan kita hari ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.